So Halo? far oke. Oke, semua baik. Siap. Tes ya, oke. Kang Denny, ini teh kita waktunya berapa lama? 1 jam aja cukup ya, sampai jam 4:30 ya. 1 jam ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'dah. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di hari ini, hari Kamis ya, insya Allah kita akan melaksanakan Zoom meeting yang mudah-mudahan ini bisa menjadikan gambaran dengan pelaksanaan nanti kita geobike bobolnya Talaga Bandung Purba segmen timur Curug Jompong yang insya Allah akan dilaksanakan di hari Sabtu tanggal 9 Januari 2019 ini sebelum PSBB nih, mudah-mudahan diberikan kelancaran dan sukses ya. Dan tentunya nanti juga kita punya narasumber yang pertama dari Geotrek nih, Kang Denny Sugandi. Sudah tidak asing lagi mungkin di kalangan teman-teman semuanya. Dan tentunya juga yang narasumber yang kedua adalah Pak Sodikin Kurdi nih. Tour guide Kahot di HPI ini. Nah, barangkali nanti ada 2 session. Pertama, kita session pemaparan nih, virtual tour dari Kang Denny, dan nanti ada juga dari Pak Sodikin, dan nanti ada tanya jawab mungkin di sesi terakhir ya. Itu saja mungkin barangkali. Maka saya persilakan kepada Kang Denny untuk memulai pemaparannya. Baik, terima kasih Kang Didin ya, selaku moderator. Selamat sore teman-teman semuanya. Sebelumnya izinkan saya menyampaikan salam hormat nih kepada sesepuh nih, ada Pak Felix Vetsma ya. Ini guru saya ini dari dulu nih. Orang lain jualan apa? Jualan tur-tur ini, tur-tur overland ya, yang reguler. Kalau Pak Felix mah ada ini ya, ada menyeleneh ya. Angkut semuanya tamu asing ke dalam truk, kemudian jalan-jalan di kampung gitu ya. Namanya lah Desa Tur. Unik ya dulu belum. Masih ingat Pak? Cukup lama ya, cukup berapa puluh tahun ke belakang itu. Unik ya. Ya. Memang itu Pak, jadi Pak Felix juga termasuk inovasi ya di teman-teman pemandu, apalagi beliau adalah sebagai senior kita di API, pemandu wisata. Dan kemudian ya, salam juga buat teman-teman semuanya, salam kenal yang belum saya kenal. Terima kasih juga ada Kang Malik nih sudah hadir nih. Nih kapan-kapan silahkan teman-teman untuk melihat blognya Kang Malik ya. Ada di Malik Arahim. Nanti bisa dilihat beberapa informasi yang menarik ya, kaitannya tentang informasi lama dari Belanda. Kemudian setelah itu tulis ulang lagi dengan cara populer. Itu luar biasa sekali ya, tulisannya enak banget dibaca. Baik teman-teman semuanya, izinkan saya menyampaikan sebuah informasi. Sebenarnya ini laporan saya lah, ini laporan perjalanan kemarin. Dan kemudian tujuan kegiatan ini diantaranya adalah perkenalan bahwa per tahun 2021 ini sudah lahir ada sebuah asosiasi ya, ada perkumpulan. Namanya adalah Perkumpulan Pemandu Geowisata Indonesia, singkatnya adalah PGW Indonesia. Jadi ini adalah munggarannya untuk perkumpulan ini untuk bisa launching ke teman-teman semuanya. Dan ini salam perkenalan semua untuk teman-teman yang lainnya. Jadi nanti bergeraknya itu di pemanduan geowisata. Jadi mudah-mudahan ini sifatnya adalah nasional atau menyeluruh. Jadi bukan hanya di Jawa Barat sampai ke Indonesia juga. Nah, kaitannya dengan itu dalam kegiatan launching ini juga, jadi mudah-mudahan saya bisa memberikan informasi bersama-sama kita jalan-jalan, apalagi saat ini di Bandung ya, tepatnya di kota kita tercinta, ini PSBB ini mulai di ini lagi ya, diterapkan kembali. Diperketat. Diperketat lagi Pak ya. Jadi udah hampir 1 tahun ya, sudah lewat, tapi ya memang aktivitas kita semakin berkurang secara fisik, tapi kalau dalam pertemuan mudah-mudahan kita bisa berdipertemukan dalam kegiatan seperti ini. Baik, ini adalah kegiatan ini ya, diinisiasi oleh PGW ya, PGW Indonesia atau Pemandu Geowisata Indonesia beserta teman-teman dari HPI DPD Jabar. Ini juga diinisiasi oleh Kang Dindin ya, kemudian ada Kang Iim juga, termasuk senior kita ada Pak Sodikin. Baik, kita akan masuk ke pemaparan saya, yaitu berkaitan dengan informasi yang berkaitan tentang bobolnya Danau Bandung Purba di Curug Jompong. Jadi kalau boleh dikatakan bahwa ini adalah
trilogi ya. Trilogi itu jadi ada 3 kegiatan, rangkaian kegiatan, selalu dimulai dengan kegiatan Zoom. Kemudian nanti akan diakhiri dengan kegiatan ini ya, jalan bareng lah ceritanya ke lapangan. Begitu kurang lebih. Saya izinkan share dulu. Terlihat ya, Bapak Ibu, teman-teman semuanya? Ya. Oke, makasih. Baik, judulnya adalah Bobonya Danau Bandung Purba di Curug Jompong. Jadi kalau kita tahu bahwa ternyata namanya dulu, kota Bandung yang kita tinggali saat ini adalah sebuah talaga purba, dan kemudian surut, kemudian muncullah kota. Jadi sama seperti logonya pada saat itu ketika kolonial membuat, namanya adalah Sulinisol ya. Ada sebuah kota muncul dari dasar ya, dasar air, kemudian naik muncul ke atas. Tapi kalau dilihat dari umur geologi itu sendiri, jadi si kota Bandung tidak tenggelam oleh danau, ternyata tenggelam juga ada di bawah permukaan gelombang laut. Jadi kurang lebih sekitar Oligocene atau sekitar 20 juta tahun yang lalu, bahwa Bandung itu masih di bawah permukaan laut. Nah kemudian naik karena proses penujaman, dari selatan datang, dari Indo-Australia datang, kemudian menujam, akhirnya terjadi pengangkatan, dan kemudian Bandung muncul di atas permukaan. Tapi ternyata direndam kembali, yang kedua oleh namanya adalah pemundungan, namanya adalah Telaga Bandung atau Danau Bandung Purba. Jadi kemarin, ini saya menceritakan kemarin ada beberapa kegiatan yang menarik, bahwa untuk menggali lagi informasi seperti ini juga yang paling penting kita bisa jalan-jalan. Nah kemudian saya ini menyampaikan informasi ini dengan melalui Zoom virtual ini, jadi mudah-mudahan nanti di tanggal 9 ya, Kang Didin ya, tanggal 9 kita ada kesempatan bersama-sama bisa datang ke lapangan untuk bisa melihat langsung nih bukti-buktinya di mana. Dan dalam kesempatan ini izinkan saya untuk ngabibita lah ceritanya, memberikan informasi dalam kaitannya adalah informasi yang sifatnya apa. Baik teman-teman semuanya, kita lanjut. Ini adalah judulnya adalah Bobolnya Danau Bandung Purba di Curug Jompong. Jadi kalau kita lihat di sini, ya bahwa tadi sudah sampaikan juga oleh Kang Didin, sebagai moderator, apa sih namanya Geobike ya? Jadi ada sebuah aktivitas, ada sebuah kegiatan namanya Geobike. Jadi karena kebiasaan sering naik motor, kemudian populasi motor di Kota Bandung banyak sekali, kenapa tidak diarahkan menjadi sebuah sarana untuk mencapai tujuan. Jadi di sini dikawinkan antara kegiatan menggunakan kendaraan roda 2 ya, pemotor, dengan kegiatan yang sifatnya adalah adventure. Jadi ada sebuah aktivitas wisata bumi yang kaitan dalam menguasai sejarah alam. Kemudian kita bisa melihat hasil pembentukannya seperti apa, kemudian prosesnya apa yang terjadi. Kemudian sarana yang digunakannya yaitu menggunakan roda 2. Kemudian ya ini adalah hasil kerja bersama antara Pemandu Geowisata Indonesia dengan HPI DPD Jabar. Kemudian tujuannya adalah memberikan kebaikan, ya karena sesuai dengan nama adalah Geobike. Kemudian juga termasuk memberikan manfaat dan pengetahuan. Jadi buat teman-teman semuanya yang ingin bergabung nanti tanggal 9 nanti boleh ya, nanti bisa cek di sini ya. Nanti silahkan nanti akan saya share juga nanti di chat ya, ataupun di WA akan saya share juga. Jadi teman-teman semuanya bisa bergabung. Di tanggal 9 kita akan ke lapangan sesuai dengan informasi yang saya berikan hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu secara fisik. Baik teman-teman semuanya, kita kembali ke materi yang akan saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa segera ya, saya sampaikan dengan baik. Jadi hari ini saya akan bercerita. Di sini ada 3 titik kunjungan. Jadi sesuai nanti tanggal 9 akan kita kunjungi secara fisik ya. Jadi hari ini secara virtual dulu ya. Duduk di kursi di rumah masing-masing, kita bisa menjelajah kemanapun kita inginkan. Di kegiatan hari ini dalam virtual ini saya akan menyampaikan 3 titik ya, yaitu kita akan berkunjung ke Lagadar, kita akan berkunjung ke Curug Jompong, dan kemudian kita akan berakhir yaitu di Bukit Gandol Cilili. Jadi ada 3 titik ini juga memiliki beberapa hal yang paling menarik ya. Di Lagadar kita bisa menyaksikan sesuatu yang menarik tentang proses dinamika bumi. Kemudian Curug Jompong dari hasil karya manusia di dalamnya, kemudian juga ada sejarah geologinya juga. Kemudian di Bukit Gantole kita akan melihat Cekungan Bandung dari sisi segmen sebelah barat dan pematang tengah atau Gunung Probosa atau Indrusi di pematang tengah Cekungan Bandung, dan kemudian sedikit ke arah timur. Kemudian kalau misalnya kita berdiri di atas Bukit Gantole, kita akan memandang secara garis lurus ya. Ada Gunung Tangkuban Perahu,
beserta Gunung Burangrang. Begitu ya teman-teman semuanya. Jadi kembali ke materi ini, bahwa dari titik ini, dari titik Bukit Gantole ini, kita akan bisa melihat sebuah cekungan ya. Jadi kita tinggal di dalam cekungan, namanya cekungan Bandung. Dan kemudian menurut beberapa ahli penelitian ya, termasuk Katili juga pernah membuat sebuah hasil penelitian ya, yang menyatakan bahwa cekungan Bandung itu terbentuk kira-kira pada permulaan zaman kuarter ya. Kemudian setelah itu berupa pergeseran aktivitas vulkanik, kemudian dia bergeser ke arah utara. Kemudian terbentuk namanya cekungan. Nah, kemudian juga dari hasil penelitian yang terbaru, yaitu dari McDam, juga mengatakan bahwa secara geologi wilayah cekungan Bandung itu tersusun dari beberapa endapan danau purba ya. Jadi artinya akan terlihat ada kipas aluvial yang juga. Kemudian terdiri lapis-lapisan lempung lunak dan pasir padat dengan ketebalan yang bervariasi. Jadi buat Bapak Ibu semuanya atau teman-teman yang tinggal di daerah cekungan Bandung, kemudian menggali atau membuat sumur bor akan muncul, lempungnya akan muncul, kemudian pasir juga akan muncul. Itu menandakan bahwa Bandung dulunya adalah danau. Kemudian dari beberapa hasil penelitian juga berdasarkan litologinya juga disusun oleh beberapa batuan ya, ada endapannya yang umurnya tersier, lebih tua lagi, kemudian juga dari hasil gunung api, termasuk dari gunung api muda, dan kemudian juga ada endapan danau. Saya akan perlihatkan seperti apa. Ya, baik. Ini adalah dalam bentuk 2 dimensi ya, teman-teman semuanya. Ini adalah kota Bandung. Ini saya ambil dari Pak Bahtiar. Ini memperlihatkan cekungan Bandung yang terisi oleh air ya. Kemudian sebutnya adalah dari Danau Bandung Purba. Dari sini kita bisa melihat ada 2 segmen. Segmen sebelah kanan, ya kalau kita lihat baca di sini, yaitu segmennya segmen bagian timur. Kemudian dipisahkan oleh batuan terobosan, batuan beku, yaitu sebutnya adalah pematang tengah oleh Pak Bahtiar. Kemudian memisahkan antara bagian segmen timur dengan segmen bagian barat. Begitu ya teman-teman semuanya. Jadi Danau Bandung itu sendiri ada 2 segmen. Ada juga mengatakan bahwa ini terbentuk dalam 3 segmen. Ada juga mengatakan bahwa ini satu satuan namanya lah Danau Purba Bandung. Nah kemudian menariknya apa? Di tengah-tengah cekungan Bandung itu sendiri itu dilintasi oleh sebuah sungai namanya Sungai Citarum yang berhulu di Gunung Wayang. Kemudian dia datang dari arah selatan, kemudian akan bermuara di arah utara. Nah kemudian menariknya itu sendiri kalau kita lihat bahwa cekungan Bandung itu sendiri kalau dilihat dari topografi ya dari ketinggian itu kan beda pemahamannya dengan pengertian bahwa cekungan Bandung itu berdasarkan dari wilayah das Citarum itu sendiri. Tapi menariknya adalah dari ketinggian ini kita bisa melihat bahwa ada 2 segmen, bagian timur dan bagian barat. Nah kemudian peristiwa ini terjadi ya kurang lebih adalah pada saat ketika letusan 105.000 tahun yang lalu, letusan Gunung Kaliara Sunda. Letus, kemudian si material itu sendiri menutup, tadinya itu alirannya si Sungai Citarum, kalau saya perhatikan di gambar ini, ya. Tadinya di sini, dia naik ke atas, ya, ke arah utara, kemudian akan bertemu dengan Sungai Cemeta. Jadi kalau misalnya teman-teman semuanya berangkat dari Bandung, dari stasiun kereta api Bandung menuju Jakarta, biasanya akan melintasi ada jembatan namanya jembatan Cemeta. Dari situ, dari atas kereta itu sendiri, kita bisa melihat ada sebuah lembah yang sangat dalam sekali, tapi aliran sungainya sangat kecil. Jadi menandakan bahwa ini adalah aliran Sungai Citarum yang dulunya berbelok ke arah utara, kemudian 105.000 tahun yang lalu tertimbun oleh hasil letusan Gunung Sunda. Nah, kemudian menimbunnya di daerah mana? Kurang lebih di daerah sekitar Cimahi Selatan atau di daerah Ngampar. Kalau saya tunjukkan di daerah sini ya. Ya, tertimbun dan apa yang terjadi? Akhirnya tadinya ada beberapa genangan juga, beberapa dalam danau tapi tidak terlalu besar. Akibat tertutupnya aliran Sungai Citarum ke arah utara ini, daerah Ngaprah, kemudian akhirnya terbendung. Maka muncullah namanya lah bendungan. Namanya Talaga Bandung atau Danau Bandung. Kemudian di segmen sebelah timur ini, dalam kronologinya itu sendiri, dia berusaha untuk bisa, karena ada peningkatan ya, volume air, kan di sini ada inletnya, kemudian akan mencari outlet. Karena sifat air sendiri adalah mencari dataran yang paling rendah yang untuk bisa diterobos. Nah, kita terbentuklah yang segmen bagian timur terlebih dahulu, kemudian setelah itu terbentuk si segmen sebelah barat. Nah, kemudian bagaimana terbentuknya? Karena sifat air itu sendiri adalah mencari bagaimana caranya ini bisa menerobos. Ya, jadi artinya
di Danau Bandung bagian timur itu berusaha mencari satu titik lemah yang untuk bisa bergabung di segmen Danau Bandung Purba bagian barat. Kemudian diterobos, yaitu di sini ada pematang tengah, ya di sini pematang tengah ini adalah gunung api terobosan, ya ini sifatnya terobosan atau intrusi. Nah, ini sudah diukur umurnya kurang lebih sekitar 4 juta tahun yang lalu. Ya itu jauh sebelum ada Tangkuban Parahu, jauh sebelum ada Gunung Kaldera Sunda, kemudian jauh juga sebelum ada namanya Cekungan Bandung. Jadi sudah muncul dari dulu ya, ini umurnya cukup tua. Nah kemudian setelah itu diterobos, dan kemudian penerobosan itu terjadi di mana? Terjadi tepatnya ada di daerah Curug Jompong. Nanti akan saya perlihatkan ya Curug Jompong seperti apa. Nah ini terjadi penerobosan itu sekitar kurang lebih pada saat pengeringan yaitu 16.000 tahun yang lalu. Kemudian setelah itu akan terisi ya di segmen barat ini terisi, ya kemudian akan bergabunglah antara segmen timur dan segmen barat. Kemudian berikutnya bagaimana? Berikutnya adalah pengeringan. Jadi danau yang kita lihat di sini ini akhirnya kering menjadi kota, namanya Kota Bandung. Kemudian airnya kemana? Apakah menguap? Apakah lari sendiri atau menghilang dalam suatu malam? Atau tidak? Tetapi dia akan merobos kembali di satu sisi di sini di sekitar di daerah Padalarang. Gitu ya teman-teman semuanya. Baik lanjut. Jadi kalau kita lihat lagi di sini kurang lebih seperti itu kronologinya. Jadi kalau kita melihat, nah inilah Cekungan Bandung. Ini berdasarkan dari topografinya. Ini diambil dari sumber data dari Pak Bahtiar. Di sini memperlihatkan dari sisi-sisi bahwa saya mengatakan ya, warga juga mengatakan bahwa Bandung itu dikelilingi oleh gunung dan perbukitan, termasuk gunung api aktif di dalamnya. Dan kalau kita perhatikan di sini juga, ini dikelilingi oleh gunung-gunung api yang sudah padam ataupun ada gunung api yang masih aktif, yang umurnya kuarter. Kalau dilihat di sebelah utara ini dibatasi oleh Gunung Sunda ya, ini ada Kaldera Sunda, kemudian ada Gunung Tangkuban Parahu. Kemudian di sebelah selatannya itu dibatasi oleh Gunung Malabar, ada gunung di segmen Pangalengan, ya, kemudian juga ada Gunung Windu, Wayang, ya, kemudian juga di sebelah timurnya dibatasi oleh Gunung Mandalawangi, kemudian ada kelompoknya Kamojang, ya, ada Danau Seharus, Gunung Rakutak, dan kemudian kalau kita lihat sedikit ke arah timur, ini dibatasi oleh tinggian kelompok Gunung Soreang di sini, kelompok vulkanik Soreang di sini. Ya, ini adalah si Waduk Saguling itu sendiri. Ini adalah Sungai Citarum, kemudian ini dasnya itu sendiri, kemudian bergabung di sini. Jadi artinya seperti dikatakan bahwa Bandung dikelilingi oleh perbukitan dan gunung-gunung, termasuk gunung api di dalamnya, itu memang benar bahwa itulah cekungan seperti ini. Kemudian berikutnya saya perlihatkan juga bahwa jauh sebelum pembentukan cekungan Bandung itu sendiri, ini adalah distribusi gunung api kuarter dan termasuk dari sesar yang masih aktif sampai saat ini. Jadi di sini ada sesar yang memanjang ya. Jadi gunung api itu sendiri mencari bidang lemah, kemudian naik ke atas karena ada bidang-bidang lemah seperti ada melalui sesar. Ya, kemudian kita lihat juga ini beberapa gunung api yang adanya tadinya di sebelah selatan, karena sesuai dengan penunjaman akhirnya bergerak ke arah utara. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa gunung api yang lebih tua itu adanya di sebelah selatan, dan bahkan juga ada gunung api jauh sebelum pengangkatan Pulau Jawa, ada gunung api di selatan. Bagaimana mengatakan disebutnya adalah Old Andesite Formation. Jadi ada gunung api yang ada di bawah permukaan laut. Di sini umurnya lebih tua lagi, kemudian disusul jadi gunung api lebih muda lagi ke arah utara. Pergerakan seperti itu sesuai dengan arah penunjaman. Ya. Baik, ini adalah umur-umur gunung api tua, gunung api purba, ataupun gunung api aktif yang ada di sekitar Cekungan Bandung. Jadi kalau kita lihat, ini adalah kota Bandung ya. Ini kota Bandung. Ya, kota Bandung ini yang kita lihat di sini yang sehari-hari kita tinggali. Kemudian ini adalah jalan tol yang menghubungkan antara sisi timur dan sisi ke arah barat. Ya, kemudian kita lihat di sini ada tinggian utara. Ini adalah dataran tinggi atau plato Lembang. Kemudian di ujung lagi utaranya dibatasi oleh Gunung Tangkuban Parahu atau Kaldera Sunda. Dan umurnya antara 50.000 ya, 50.000 tahun yang lalu di Gunung Tangkuban Parahu itu sendiri. Dan kemudian kalau di daerah Jompong itu sekitar 4 juta tahun yang lalu. Ini berdasarkan dari hasil pengukuran ini ya, pengukuran karbon. Dari informasi dari penelitiannya Pak Brunto, ya Profesor Brunto. Begitu juga dengan kelompoknya antara Gunung Malabar ya, umurnya ada 3,37 juta tahun yang lalu, jadi lebih tua lagi. Dan kita lihat bahwa ini beberapa gunung api yang lebih muda itu adanya di utara, sedangkan yang lebih tua itu adanya di selatan. Jadi menandakan bahwa dari utara dia bergerak ke arah selatan. Jadi yang kita lihat itu saat ini yang masih aktif adalah Gunung Tangkuban Parahu dan umurnya sangat muda dan ukuran geologinya.
Kemudian kita lihat lagi dari Google Earth-nya seperti ini ceritanya. Jadi kalau kita akan berkunjung ke lokasi yang saya jelaskan dari di awal, jadi posisinya seperti ini. Jadi kalau misalnya kita melihat mengangkasa, mengudara, kemudian kita melihat ke arah utara, di utara ya. Di sini ada Gunung Burangrang, ada Gunung Tangkuban Parahu, kemudian ini adalah Kamprah ketika Gunung Tangkuban Parahu meletus dengan cukup besar, yaitu dengan dalam ukurannya adalah Plinian. Kemudian materialnya terlontarkan, si material itu sendiri termasuk aliran plastik ya, kemudian termasuk abu, termasuk laharnya juga ada, kemudian jatuh di daerah Ngamprah di daerah sini. Tadinya si aliran sungai itu ke arah utara, ya. Kemudian dia bergeser kan tertutup, kemudian setelah itu terbendung. Nah inilah bendungan Bandung itu di sini. Dan kemudian dia membobol di Curug Jompong di sini segmen ini. Ya, ini ada Pasir Selat Jauh. Nah ini adalah pematang tengahnya yang tadi diperlihatkan. Ini umurnya sekitar 4 juta tahun yang lalu, yaitu berupa bukan gunung api, tetapi adalah ini aktivitas magmatisme, dan khususnya adalah melalui terobosan. Ya, terobosan itu seperti jerawat lah, dia muncul ke atas tapi tidak meletus, tidak melalui mekanisme letusan gunung api. Ya, namanya adalah intrusi atau terobosan batuan beku. Ya muncul semuanya, dan umurnya 4 juta tahun yang lalu. Nah, kemudian di paling depannya itu adalah Bukit Lagadar ya. Saat ini kita tahu bahwa Bukit Lagadar itu menjadi favorit ya untuk penambangan, ini mulai digempur habis-habisnya semenjak 30 tahun yang lalu. Ya sampai sekarang masih aktif. Jadi kalau misalnya dihitung lagi nanti 30 tahun ke depan, bisa jadi ini akan hilang di permukaan bumi. Gitu ya teman-teman. Nah ini kita lihat juga bahwa kalau kita melihat ke arah utara, di sini ada Gunung Burangrang. Ya kalau saya perlihatkan, saya bantu dengan menggunakan ini ya. Alat bantu yang menggunakan alat laser point. Nah ini, lihat ya teman-teman ya. Ini ada Gunung Burangrang, kemudian sebelahnya ada Gunung Tangkuban Parahu. Kemudian di sebelah timurnya lagi adalah kelompok Manglayang, kemudian ada kaldera Cipunagara dan kaldera Cibitung. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, ini kalau ditarik dari sisi ini, dari sisi Gunung Burangrang, sesuai dengan sudut lereng dari Gunung Burangrang ini menuju ke arah timur, ini kurang lebih akan membentuk kerucut. Dan kerucut ini yang disebut adalah kaldera Sunda yang sudah hancur dan sudah hilang akibat letusan sekitar 105.000 tahun yang lalu. Itulah kaldera pada pembentukan Sunda. Jadi sebelum pembentukan Sunda itu sendiri sudah ada namanya gunung-gunung api. Dan ukurannya memang lebih besar lagi, sebutnya adalah Prasunda. Kalau Pak Batira menyebutnya adalah Gunung Jayagiri. Umurnya sekitar antara 560.000 tahun yang lalu sampai 500.000 tahun yang lalu. Hasilnya apa? Buktinya apa? Jadi kalau kita jalan-jalan ke daerah sekitar Cisarua, akan ketemu dengan penambangan pasir ya, batu pasir. Di sini ada ignimbrite, disebutnya adalah Manglayang ignimbrite. Dan ini umurnya sekitar antara 210 sampai 105.000 tahun yang lalu, yang menutup daerah Awkasan Ngamprah ini. Termasuk menutup aliran si Citarum itu sendiri. Kemudian terbentuklah kaldera yang ukurannya adalah 6,5 km kali 7,5 km, cukup besar ya. Itu sudah masuk kategorinya ada kaldera. Kemudian setelah itu dari kaldera muncul, jadi kalau kita bayangkan, kalau misalnya pernah berjalan-jalan ke daerah sekitar ini ya, kaldera Tengger, kemudian kita melihat ada Gunung Bromo yang muncul di tengah-tengah lautan pasir, sama juga seperti ini proses pembentukannya. Ada Tangkuban Parahu, dia muncul di tengah-tengah kaldera namanya kaldera Sunda. Terjadi sekitar 10.000 tahun yang lalu. Nah inilah pemungkitan seperti itu kurang lebih. Jadi untuk melihatkan bahwa ternyata antara Gunung Sunda, kaldera Sunda, kemudian termasuk Gunung Tangkuban Parahu, Citarum, dan Cekungan Bandung menjadi salah satu ini ya menu utama dalam pembentukan si wajah atau warna bumi yang ada di Cekungan Bandung itu sendiri. Nah, kemudian kita akan berkunjung, kita akan melihat ya ini barangnya seperti ini ya. Ini adalah kerucut Gunung Selat Jauh ya. Yang ketingginya sekitar 867. Kalau kita perhatikan ini si bukit-bukit intrusi ini tingginya tidak lebih dari 800-an ya. Ada yang 700, ada 800 ya. Paling tinggi sekitar 900-an. Jadi menandakan bahwa ini intrusi. Dan kemudian kalau kita perhatikan di sini, ini tidak bentuknya tidak seperti gunung api, karena ini bukan gunung api, mekanismenya dengan cara meletus-letusan ataupun satu. Ini dia muncul, kemudian setelah itu menerobos ya batuan yang ada di sekitarnya, kemudian dalam proses pendinginan cukup lama, kemudian tersingkap, lalu dan bentuk-bentuk kerucut seperti ini. Ya artinya di sekitar itu semuanya tererosi, karena batuannya cukup keras, ya ini termasuk dasitik ya, lebih asam. Dia lebih putih warnanya. Ini tererosi, kemudian di bagian kiri kanan sudah hilang. Ya, artinya karena batuannya lebih resisten, lebih kuat, ya artinya si batu ini lebih munculan.
bisa memperlihatkan seperti ini. Ini di Gunung Selatsau ya, kalau kita perhatikan ini adalah lokasi penambangan aktif ya. Yang berikutnya kalau kita berangkat lagi masih di lokasi yang sama, kemudian memandang ke arah sekitar ke arah utara, kita akan melihat di depannya itu ada Pasir Honje ya. Ini kelompok sama juga ya, sama intrusi semua. Nah, kalau kita perhatikan ketinggian lebih dari 747, kemudian juga ada Gunung Masoro 767 meter dan Gunung Puncak Salam lebih dari 900. Itu satu kejadian. Dan ini semuanya adalah berkaitan intrusi semua. Jadi jangan dibayangkan bahwa ini gunung ini meletus, tidak seperti itu ya. Mekanismenya tidak melalui seperti letusan gunung api, tetapi dia adalah intrusi atau batuan terobosan, batuan beku, kemudian membeku, kemudian dingin, setelah itu tersingkap seperti ini karena proses erosi. Berikutnya adalah Gunung Lagadar ya, yang tadi saya perlihatkan. Ini menarik juga, bahwa Lagadar juga saat ini sudah prihatin ya, sudah digempur ya, sudah habis-habisan nih, sebentar lagi akan hilang nanti. Semenjak 30 tahun yang lalu sudah mulai menjadi objek penambangan ya. Aktif ya, kemudian kalau kita lihat saat ini juga sudah mulai hilang sebagian tubuhnya. Kemudian kalau misalnya punya kesempatan kita berdiri di atas Gunung Lagadar sekitar ke arah timur, kita akan bisa melihat beberapa kerucut ya, ada kerucut Selatsau dengan ketinggiannya kurang lebih sekitar 867 dengan latarnya di Gunung Marium ya. Itu di daerah Soreang ya. Mohon maaf ini ke arah selatan berarti arah mana. Kemudian berikutnya ini adalah singkapan hasil dari penambangan. Jadi hasil penambangan seperti ini kita bisa melihat ya batuan-batuan segar, kita bisa lihat warnanya lebih terang ya. Ini menandakan bahwa ini lebih asam, ya, silikannya lebih tinggi. Jadi bisa dikatakan bahwa ini sifatnya dasitik. Jadi boleh katakan bahwa ini batuan-batuan seperti ini dimanfaatkan untuk kebutuhan penambangan dan termasuk untuk kebutuhan konstruksi ya. Kita akan langsung terbang ke ini ya, kita bergerak ke Curug Jompong ya. Ini kalau kita melihat dari atas, ini di outlet terowongan Kembaran Tanjung, kita bisa melihat dua segmen aliran sungai ya, Sungai Citarum ya. Satu yang melalui terowongan Kembar dengan panjangnya kurang lebih sekitar 230 meter. Ya, kemudian dimensi terowongan itu sendiri sekitar berapa? Sekitar 10 ya, 10,2 meter kali 92 meter. Dan ini Kembar, terowongannya 2. Nah, kemudian yang menariknya apa? Ini memang dari dulu sudah direncanakan untuk dibuat seperti ini sebagai solusi ya, karena juga banyak ada beberapa pendapat ahli kalau misalnya untuk meloloskan aliran air dari Bandung Selatan segera masuk ke daerah kawasan Seguling, yaitu harus membobol namanya di daerah segmen Curug Jompong. Cuman karena banyak penolakan dan kemudian juga memang si Curug Jompong itu sendiri memiliki nilai historis geologi termasuk nilai sejarahnya untuk Kota Bandung. Akhirnya melalui pemerintah Jokowi berusaha untuk mengalihkan melalui Curug Nanjung ini ya, Curug Kembar ini. Kalau kita perhatikan di sini sebelah kanan ini adalah Sungai Citarum ini ya, Citarum Lama ini ya, yang melalui segmen dari Curug Jompong. Kalau ini setelah diloloskan melalui terowongan seperti ini. Kemudian kita lihat lagi, ini pada saat ini ya, kemarin ya, kurang lebih hari Kamis lalu kita cek lagi ke sana. Ini kondisi terbaru. Jadi menandakan bahwa si curug itu sendiri ya, ini disusun oleh batuan dasitik ya, lebih asam, kemudian juga ini batuannya batuan terobosan, sama seperti Gunung Selatsau juga. Yang menariknya apa? Yang menariknya adalah ini batuan cukup keras, tetapi bisa lolos ya, bisa digerus oleh air. Dan kemudian kita perhatikan, ya kalau kita perhatikan bahwa si dasar sungai itu terlihat ya jelas seperti ini. Kemudian muncul beberapa beberapa curug-curug seperti ini. Dia menandakan bahwa ini memang aliran sangat deras sekali, kemudian tidak pernah putus, dan kemudian stabil, dan kemudian bisa menggurus, ya, termasuk mengerosikan si batuan keras seperti ini, bisa muncul seperti ini. Dan kemudian kalau dilihat dari umurnya 8 juta tahun yang lalu. Ya, nggak boleh ditawar ya 4 juta ya. Gitu ya teman-teman. Lanjutnya, ini adalah foto Pak Bahtiar, ini kurang lebih tahun berapa? Tahun 2000-an ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan foto tadi, ini pada saat aliran air sangat deras, kemudian juga limbah juga termasuk sangat kotor di sini. Karena kita tahu pada tahun-tahun awal 2000-an ya, ini menjadi area pembuangan dari banyak sekali ya, banyak pabrik tekstil ya membuang secara langsung ke Citarum. Kemudian dampaknya seperti ini. Dan ini memang airnya penuh dengan polutan, tapi kalau kita melihat lagi ke belakang, saya juga mendapatkan sebuah sumber foto. Ini foto lama ya, ini tahun 45 ya, rupanya
Setelah kemerdekaan, kemudian Belanda berusaha kembali ke Indonesia, kemudian bagaimana caranya menyampaikan informasi tentang pariwisata Indonesia. Tapi ini majalahnya dibuat di Belanda. Ini yang paling menarik, ternyata Jompong sudah menjadi tujuan wisata ya semenjak zaman Belanda. Ya, jadi bukan hanya tahun 45, tapi tahun 20-an juga sudah menjadi lokasi tempat wisata yang menarik. Ya. Ini dikatakan bahwa Curug Jompong salah satu primadona tujuan wisata alam yang ada di daerah Batak, termasuk bagian barat ya. Nah, kemudian termasuk Yunghun juga ya. Ini juga saya mendapatkan ada dari data kurang lebih kalau Yunghun ya, Yunghun itu menggunakan teknik melukis ya, dengan menggunakan sebutnya adalah litografi. Kemudian ketika dia tertirah kembali ke Belanda, kemudian dia belajar cara menggunakan fotografi. Jadi kurang lebih sekitar 1860-an ya, menjelang 5 tahun menjelang meninggalnya Yunghun. Jadi dia kembali ke Indonesia, membawa perlengkapan fotografi, dan ini adalah beberapa karya fotografi Yunghun. Menariknya itu ya, di 5 tahun sebelum meninggal ya. Jadi artinya ini foto-foto cukup langka. Ini didapat dari beberapa, ada satu buku ya, ada satu buku namanya buku kenangan untuk mengenang Yunghun, termasuk karya-karya di dalamnya. Dan ini memperlihatkan bahwa Sungai Citarum itu termasuk di daerah segmen Jompong, airnya tidak mengalir deras seperti yang kita saksikan tadi di fotonya Pak Bahtiar. Ya, artinya alirannya tenang, kemudian sangat sekali disukai, dan memang ini menjadi menarik. Primadona bagian dari kegiatan wisata. Ya. Dan berikutnya ini adalah data dari pemboran ya, dari pembuatan terowongan. Kita lihat si terowongan itu sendiri ada berapa hasil dari coring ya. Ini memperlihatkan bahwa untuk melihat ya pada saat pemboran itu dibutuhkan teknik bagaimana caranya melihat ya struktur apa yang berkembang di situ, kemudian termasuk teologi atau disusun oleh batuan apa supaya si terowongan itu sendiri bisa lebih stabil. Jadi kalau kita lihat di sini ternyata ada beberapa lapisan ya, kalau kita perhatikan di sini ada topsoil ya, ada tanah yang sudah lapuk ya, dari batuan vulkanik kemudian lapuk menjadi jadi tanah. Nah, ini ada batu pasir tufan, ini menandakan bahwa ini kondisi lingkungannya adalah kondisi lingkungan ini ya, neritik ya. Dan kemudian ini pada saat penenggelaman kembali, kemudian ada breksi, kemudian diterobos oleh dasit. Jadi jenis batuan seperti ini. Itu menariknya itu ya. Nah, kemudian kalau kita tahu juga bahwa si terowongan Anjung ini memang baru ya, kalau ini pada Februari ya, Februari sampai Juli ya dibangunnya tahun 2019, kurang lebih 144 hari pembangunannya. Kemudian panjangnya itu sendiri sekitar 230 meter, kemudian lingkar dimensinya itu sendiri sekitar 10,2 kali 9,2 meter si lingkar terowongan itu sendiri. Jadi ada 2 terowongan untuk membypass ya, tadinya itu melalui Curug Jompong kemudian dibypass seperti ini. Baik, berikutnya ini adalah lokasi yang terkini juga ya, kemarin kita datang ke sana. Pak Soli juga melihat ya, ini ada beberapa lokasinya saat ini sudah kering ya, jadi artinya sangat menarik kalau kita kunjungi, menjadi lokasi yang terbaik untuk bisa melihat fenomena alam ya, bagaimana air menggerus melakukan erosi ya. Kemudian ini membawa beberapa batuan-batuan plastik ya, atau batuan jenis aneka ragam ya, ada batuan vulkanik, ada batuan sedimen, semuanya terbawa oleh arus, kemudian terendapkan di sini. Kemudian kalau kita melihat ada segmen warna merah ya, merah ini menandakan inilah batuannya batuan dasit semua. Kalau dasit atau lebih asam biasanya penampakannya adalah warnanya lebih terang atau warna putih. Tapi kok ini merah ya? Ini merah itu menandakan bahwa ini sudah tercemar dengan polutan. Bisa jadi logam berat yang sudah terendapkan di sini menjadi warna merah seperti ini. Atau Fe-nya atau Me-nya lebih tinggi ya. Kemudian berikutnya kalau kita lihat di sini, ini juga beberapa curug-curug ya yang sudah terbentuk oleh Kabupaten Erosi Air. Ya, ini sangat luar biasa sekali ya. Batunya keras kok bisa begini ya. Ada istilah dalam bahasa Sunda itu. Sedikit-sedikit menjadi legok seperti ini ya. Ini kekuatan air itu luar biasa seperti ini. Dan kemudian ini diterobos kurang lebih sekitar 16.000 tahun yang lalu. Menandakan bahwa ada perpindahan dari tadi ya, segmennya segmen timur, dia menerobos masuk ke segmen barat. Melalui apa? Melalui ini ya, batuan terobosan ini namanya lah batu di daerah Curug Jompong. Dan kemudian berikutnya juga banyak fitur-fitur menarik ya, kalau Bapak Ibu teman-teman semuanya datang ke sana juga ada beberapa hasil-hasil alam ya, bukan buatan manusia ya, yang terjadi dengan secara proses alami, dan tentunya juga tidak terjadi dalam satu malam, bisa sampai puluhan bahkan sampai ribuan tahun proses terjadi seperti ini. Fiturnya namanya lah potol atau terbentuk secara unik akibat pengikisan dan erosi. Termasuk ya gambar ini juga saya perlihatkan juga. Kok banyak sekali lubang-lubang di atas batuan keras ya, kok bisa seperti ini ya?
Ini menandakan bahwa ini arusnya stabil, deras, kemudian dia membawa kerikil ataupun kerakal, kemudian proses pengikisan atau dengan apa di bawah air ya, arus air yang sangat stabil dan deras, akhirnya dikikis, nah perlahan akhirnya menjadi lubang. Ini akan saya perlihatkan ya. Nah ini proses seperti ini ya, namanya bagaimana potol itu terbentuk. Jadi aliran air yang membawa kerikil atau kerakal, kemudian terjebak, kemudian itu tergerus ya oleh arus air, akhirnya saling beradu, akhirnya tadinya lubangnya kecil, akhirnya menjadi lubang yang besar sekali. Namanya lah potol. Nah ini seperti digerus ya. Jadi digerus itu bukan oleh airnya, tetapi oleh kerikil dan kerakal ya, dan digerakkan oleh tenaga air. Dan kemudian juga sama ya, ini kita juga ada banyak sekali celah-celah seperti ini, bisa jadi bahwa selain terbentuk karena adanya sesar atau deformasi, bisa juga terjadi oleh proses erosi ya, kemudian dikuatkan oleh proses erosi seperti ini. Menarik ya kalau kita datang ke sana, ini menarik juga kalau kita perhatikan bahwa di daerah Curug Jompong sangat menarik sekali ya, fiturnya sudah bisa kita lihat. Dulunya itu terendam air ya, oleh air yang deras sekali, tapi karena airnya dialihkan melalui terowongan, otomatis menjadi kering seperti ini. Ya, kemudian ini adalah foto saya terakhir ya teman-teman semuanya. Ini adalah pemandangan dari atas untuk melihatkan inilah air tadi ya, yang foto tadi itu kalau perhatikan ini airnya sangat deras, tapi kalau saat ini sudah kering. Kemudian terbentuk ceruk seperti ini. Ini menandakan bahwa begitu kuatnya arus air menggerus atau mengikis batuan beku yang ada di daerah Curug Jompong. Baik, saya kira begitu ya teman-teman semuanya. Jadi mudah-mudahan ada informasi menarik buat dari saya sampaikan ke teman-teman semuanya. Ini sebagai penanda bahwa mudah-mudahan kita ketemu lagi nanti di tanggal 9 ya, bisa jalan-jalan langsung ke lapangan. Saya kira gitu ya, Kang Dinin ya. Teman-teman kita lanjutkan nanti di diskusi. Begitu Kang, terima kasih. Ya, hatur nuhun Kang Denny. Menarik sekali ya teman-teman semuanya. Sampai ke saya speechless. Nah mungkin selanjutnya mungkin dari Pak Sodikin nih, lebih ke sejarah dan sebagainya. Pak Sodikin, mangga dipersilakan Pak Sodikin. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih Kang Denny, menarik sekali. Jadi sebetulnya saya hanya cuma sekedar untuk melengkapi aja, nambahin sedikit ya. Karena coba saya izin dulu siap-siap. Ini. Iya. Iya. Oke. Jadi sekedar kalau buat dari saya hanya sekedar untuk menambahi saja sedikit bahwa apa yang tadi sudah disampaikan oleh Kang Denny menarik sekali, dan karena saya sendiri sudah terbelakangnya bukan seorang geologis atau hanya sebagai seorang ini aja. Jadi nambahin aja ini sekedar melengkapi pengetahuan kita tentang Bandung, bahwa Bandung sendiri yang kita ketahui sekarang adalah kota besar ya, kota yang keempat terbesar di Indonesia atau ketiga. Ya, jadi udah hampir 3 juta orang sekarang yang duduk di Bandung, yang tinggal di Bandung. Nah, dan asalnya juga begitu banyaknya orang di ini, orang ikut tangtung di Bandung ini. Jadi pada awal muasalnya memang kita akan lihat juga di Bandung ini seperti apa sih asalnya gitu. Terbentuknya Bandung, terbentuknya misalkan Danau Purba, kemarin tadi sudah disebutkan oleh Kang Denny. Ini hanya sebagai pelengkap saja. Ya, kita coba dengan Bandung karena waktunya juga singkat ini, sudah sebentar ini. Juga kita lihat dari makna Bandung. Makna Bandung ini juga ada dalam kata banding atau berdampingan. Mungkin bisa diartikan sebagai seorang pemandu wisata, kita bisa melihat memang kalau lihat Bandung ini bisa aja dua danau yang saling berdampingan. Ya, itu bisa juga diartikan seperti itu atau sunggahan. Nah, jadi artinya banding atau perbandingan. Nah, karena kelihatan juga ini ada danau yang di sebelah timur, di sebelah barat, saling berdampingan, saling berpasangan. Ya, Pak Dikin, mohon maaf Pak Dikin dipotong. Ini gambarnya belum muncul, Pak. Oh, ini belum muncul? Belum muncul, coba lagi. Sekarang sudah masih muncul belum? Belum, Pak. Belum ya, cobain. Bentar. Screen new share. Coba.
Ini sudah Ya, share? ya, muncul Kang. Ya, silakan. Udah. Oke. Ya. Ya, oke. Terima kasih. Jadi ini ya. Jadi memang nampaknya kalau kita lihat dari Bandung, asal makna kata Bandung ini bisa macam-macam. Ya, ada beberapa asalnya dari kata Bandung. Bisa berkata banding, ya, yang artinya dalam bahasa Sunda atau berdampingan, ngebanding, ya, kalau berdekatan. Nah, ini bisa juga arti katanya. Lalu bisa juga artinya dari kata Bandung. Nah, arti Bandung ini artinya seperti genangan air yang luas, yang tampak tenang, tapi berkesan menakutkan. Ya, memang artinya semuanya kata-kata Bandung ini juga berasosiasi dengan air, dengan bendungan semuanya. Yang ketiga adalah bukan dari kata bendungan. Nah, ini kemungkinan juga tadi seperti katakan ada terbentuknya danau purba. Ini asal muasal nama kata Bandung. Jadi kalau kita kembali sini, penghuni kota Bandung di awal-awalnya adalah seperti manusia purba yang kita ketahui yang bertinggal di tepian Danau Bandung. Ya. Yang bukti-buktinya yang kita dapatkan adalah adanya obsidian yang ditemukan di sekitar wilayah tepian Danau Bandung purba. Di arah mana saja itu, ini sini aja situs-situs artefak yang ditemukan. Itu ada di Pakar, ada di Bukit Dago, di Pusir Sayang. Ini ada beberapa tempat yang ditemukan bukti-bukti bahwa adanya situs, adanya manusia-manusia purba yang tinggal, yang beraktivitas, yang kemungkinan juga mereka pada saat itu juga sudah bisa melakukan membuat perahu atau melakukan kegiatan aktivitas mereka. Yang saya pernah baca juga ada juga mereka melakukan aktivitas sampai ke Subang untuk berburu ikan. Jadi beberapa dari mereka bukti-buktinya yang ada sekarang adalah misalkan di Gua Pawon. Nah, ini beberapa tempat ini juga ada. Jadi ini dinyatakan bahwa ada wilayah kota Bandung atau wilayah Bandung dan sekitarnya pada saat Bandung sudah terbentuk memang sudah dihuni oleh manusia di situ. Jadi kemudian catatan awal yang setelah manusia purba adalah yang ini saya ambil dari bukunya Haryanto Kunto bahwa adanya catatan seorang Mardiker. Mardiker ini bukan seorang bule ya sebetulnya. Mardiker ini biasanya dia orang hitam, entah apakah dia orang India atau orang ya seorang yang dimerdekakan namanya Julian da Silva. Ya, dia yang menulis dia dikirim sebetulnya oleh Belanda untuk ke Bandung jauh setelah masalah di Pati Ukur. Karena Pati Ukur waktu itu ada permasalahan dengan pemberontakan di Pati Ukur. Maka ada satu daerah yang sekarang kita kenal Bandung. Maka dikirimlah seorang Mardiker ini pada tahun 1641. Nah ini ada apa di daerah sana gitu, di sekitar itu sebagai mata-mata. Lalu di catatan dari Mardiker ini Julian da Silva mengatakan bahwa ada satu negeri yang terdiri dari 25 sampai 30 rumah. Jadi itulah catatan pertama tentang wilayah Bandung atau wilayah modern Bandung. Jadi sebagai cikal bakalnya kota Bandung. Kemudian ada berita kemudian yang ada adalah beberapa 100 tahun kemudian datangnya Abraham van Riebeeck. Abraham van Riebeeck ini salah satu gubernur jenderal. Tapi di Bandung ini dia yang membawa tanaman kopi ke Jawa Barat, tanaman kopi. Lalu kemudian adanya salah satu kopral dari Aritop, ya, namanya Aritop. Dia ini sepertinya sebagai babinsanya yang dikirim dari gubernur jenderal dari Jakarta, dari Batavia, sebagai babinsa di Bandung. Saat itu Kopral Haritop ini kekuasaannya besar sekali. Nah, dia tinggal di Bandung di negeri antah barantah, ya, yang hutan lebat semuanya. Kemudian Bandung ini juga sebagai kota sebagai daerah untuk pembuangan. Jadi daerah untuk pembuangan di mana para kriminal itu dibuang. Nah, para kriminal itu dibuang ke Bandung. Ada 3 tahun kemudian, kira-kira 3 tahun kemudian ada 3 orang kriminal yang dibuang ke Bandung.
untuk sebagai dihukum karena dia melakukan kejahatan di Batavia. Dua orang dikenal yang bersaudara Gisbergen, Jan dan Ronde Gisbergen. Yang satu orang lagi itu yang namanya tidak dikenal, tapi dia 3 orang ini tinggal di Bandung. Nah, tinggal di Bandung, tapi dia bahkan di Bandung ini malah dia mendapatkan kejayaannya. Ya, kita tahu dia berusaha di usaha perkayuan. Nah, dia menjadi kaya dengan hasil usaha kayu. Nah, ternyata usaha pada saat itu di sekitaran Bandung ini banyak pohon jati. Nah, kita ketahui pohon jati perlu media tanah yang berasal dari tanah kapur gitu, dan daerah kapur ini yang Bandung sangat bagus sekali dan tumbuh ke jati-jati yang bagus, dan akhirnya mereka menjadi kaya raya dan menulis satu buku atau satu cerita di sana yang tulisnya Paradise in Exile. Nah, sejak saat itu berbondong-bondong datanglah orang-orang Eropa ke Bandung. Datanglah orang-orang Eropa ke Bandung semakin banyak, semakin besar. Kemudian juga mulai ada penanaman kopi. Ini penanaman kopi, lalu penanaman teh, sehingga sampai sekarang aktivitas-aktivitas inilah mempengaruhi budaya orang-orang Bandung atau orang-orang Sunda. Dimana kalau kita di Bandung itu ngopi ya, ngopi itu selalu mengatakan tidak hanya kopi, tapi apapun makanan kecil, snack apa itu sebutnya opien. Kopi, karena memang pada dasarnya kopi ini dimulai pada saat kultur stel-sel dimulai waktu itu, lalu kultur stel-sel tanam paksa dimulai, lalu dimulai besarnya di Bandung di sini, daerah ini, ya, daerah Jawa Barat. Kemudian orang ini tokoh-tokoh yang memang berkembang mengembangkan Bandung, yang sangat berjasa mengembangkan Bandung. Ini adalah ada Andreas de Wilde, salah satu orang kaya di Bandung, yang tanahnya sekarang ini setengah kota Bandung dulu. Lalu Herman Willem Daendels, ini yang yang membuat jalan, melebarkan jalan Grote Postweg itu. Lalu A. Wirantakusuma kedua, ini yang sama-sama dengan Daendels, ya, memindahkan kota Bandung dari Dayakolot ke pusat kota. Ya. Kemudian lalu Wirantakusuma IV ini yang sebagai peletak dasar kota Bandung modern. Ya, beliau ini yang membangun pendopo, lalu membangun Masjid Agung. Nah, ini yang mulai dari Wirantakusuma keempat inilah yang menjadi cikal bakalnya modern kota Bandung. Ini Bandung sekarang. Jadi perkembangan Bandung mulai dari dulu secara modern, kita ada tangkuban perahunya. Jadi, nah, kalau ini Sangkuriang yang sudah kita kenal secara geomitologi, bahwa Tangkuban Perahu itu tercipta dalam satu malam hanya karena kemarahan Sangkuriang, ya, karena dia cintanya tidak terbalas oleh ibunya. Ini yang mungkin menyambung dari yang Pak Kang Denny tadi, bahwa ada Gunung Jayagiri, ini Praisunda ya. Nah, ini ada gambaran tentang letusan terbentuknya kaldera Sunda, pembentukan Gunung Sunda. Mungkin di sini ini kompleks sedikit saja. Ketinggian Gunung Sunda ini ada 4.500. Mungkin saya coba letusan Gunung Purba, Gunung Sunda itu dulu sampai ke 22 km. Mungkin ada satu sedikit gambaran film, mungkin bisa lebih mudah dipahami tentang terbentuknya Sunda. Oke. Ini terbentuknya Gunung Tangkuban. Nah, ini Praisunda atau Jayagiri.
Ya, ini saya bantu cerita Pak Dikin Boleh? ya, nggak ada suaranya. Oh, ada suaranya Saya nggak? bantu. Suaranya Nggak ada kedengaran nggak? suaranya. Nggak ada Oh, Pak. nggak ada. Di sini kedengaran di saya. Oh, Ah. berarti bentar. Saya kira ini Oke, aja oke, Pak Dikin oke, di Ya, oke, oke. cukup aja. Jadi itu Bisa di share aja Pak. YouTube-nya. jadi itu animasi sekedar animasi. Jadi kalau Tangkuban Perahu memang melalui ada letusannya itu bisa ada 3 kali letusan ya, yang besar sekali adalah yang Plinian. Yang Plinian ini yang pertama besar, lalu ada phreatomagmatik ya. Kemudian sekarang masih ada phreato masih letus. Letusan yang ini dari Pak Baktiar juga sumbernya. Ya, letusannya itu sampai mantel letusan sampai 22 km ke atas ya. Ini yang akhir berikutnya. Jadi sekedar ini aja Anda ini untuk ini material vulkanik tadi yang ada di film juga. Nah, ini ada beberapa yang bawah ini dari material dari Gunung Sunda. Kemudian bagian atas ini dari Gunung Tangkuban Perahu. Jadi ini materi-materi yang ada di Pasir Halang di Citeis. Kemudian ini adalah sebaran material penyebaran vulkanik Gunung Sunda. Nah, ini radiusnya sampai 50 km daripada lokasi Gunung Tangkuban Perahu. Kira-kira itu Anda ini mungkin tambahan saya ya udah 5:30 ya. Oke. Nah, ini kembali ke Kang Denny sebetulnya. Saya hanya sekedar untuk melengkapi. Mangga Kang Denny. Kang Kang Dindin. Saya kembalikan. Nah, atau ditambahin lagi sebentar. Kalau kita ngelihat Danau Purba di Bandung, Danau Purba ini saya ambil dari Pak Baktiar juga sumbernya. Kedalamannya ini kalau kita lihat planet Dago, kita lihat di Jalan Dago, itu udah 724 meter itu. Lalu yang ujungnya nih paling dasarnya itu ada di Pamatoha sini nih. Ya, ketinggiannya ini bisa sampai berapa nih? 30 meter. Ya. Nah, ini ketinggiannya antara kedalaman air gitu ya. 600. Oke, ke 60 meter. Ya. Lalu ini kalau di jalan di sana di Soekarno-Hatta, Jalan Soekarno-Hatta itu bisa sampai ini berapa ini? Ada sampai 50 meter dalamnya, 55 meter. Kalau kita lihat lagi. Jadi memang cukup dalam. Kang Denny, saya rasa cukup sampai sini saya. Ya, terima kasih, Untuk Lambang, terima kasih Kang Denny. Ya.
Ya. Maka Kang Didi. Terima kasih Pak Sodikin. Ya, langsung ke saya nih. Pak Denny ada yang mau ditambahkan, Kang Denny? Nggak ada, langsung masuk tanya jawab aja. Ya. Banyak pertanyaannya ini. Oke, siap. Oke, ini kita masuk ke sesi terakhir nih. Ada masuk 5 pertanyaan di sini, Kang Denny. Mungkin pertanyaan pertama dari Kang Nendi nih. Nendi nih di Guide HPI juga. Pertanyaannya, apakah benar jebolnya Danau Purba Bandung itu disebabkan oleh gempa akibat bergesernya sesar Lembang? Kalau benar, katanya apa penyebabnya? Ya, masalah pembobolan itu ya. Maka, jadi Kang, ada 2 segmen. Ya, satu-satu makasih. aja dulu. Baik, Kang Nendi ya. Jadi sebenarnya kan itu menjebol ini ya. Kalau misalnya berkaitan dengan jebolnya Danau Purba yang saat ini kita bicarakan, konteksnya itu adalah jebolnya dari segmen timur masuk ke segmen barat. Jebolnya di mana? Jebolnya adalah di Curug Jompong. Nah, kemudian bagaimana proses penjebolannya? Saya kira itu berkaitan dengan erosi ya. Jadi tadi sudah jelaskan kenapa kok begitu air begitu kuatnya, ada punya kekuatan luar biasa, bisa mengerosi ya. Batuan keras kok bisa jebol seperti itu. Nah, kemudian juga bukan hanya karena proses erosi, di situ juga pasti ada beberapa sesar juga, ada kelusan-kelusan yang kira-kira bisa membantu si larinya air itu, karena proses air itu adalah mencari daerah yang lebih rendah. Nah, saat itu titik yang paling rendah itu adanya di titik ini ya, Curug Jompong. Nah, kemudian untuk menjawab kembali, bagaimana kok si air danau Purba Bandung itu bisa kering? Kemana larinya airnya? Apakah bisa menguap? Apakah dia tertelan bumi atau bagaimana ya? Nah, itu sebenarnya ada di episode kedua ya, yaitu kita akan mengunjungi lagi lokasi berikutnya, yaitu di segmen sebelah barat, yaitu tepatnya di daerah Cipangrau. Nah, itu pasti berkaitan dengan sesar, berkaitan dengan proses seismik ya, atau gempa juga mungkin ada. Akhirnya ada pasir larang dijebol dengan proses waktu yang cukup lama sekali. Jadi kalau mau dikatakan bahwa pengeringan Danau Bandung itu membutuhkan waktu sangat lama. Ya, jadi kurang lebih sekitar 16.000 tahun. Jadi untuk menjawab itu bisa jadi apakah karena berkaitan dengan sesar atau itu pasti ada berkaitan dengan tenaga eksogen juga pasti tidak terjadi. Yaitu hasilnya apa? Yaitu bentuk erosi tadi. Nah, untuk menjawab lagi, Kang Nendi ya, nanti kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Itu lebih seru lagi. Kita bisa tentang Sukarapong. Ya, siap-siap penasaran aja nanti ketemu lagi. Nah, itu tadi menjawab juga pertanyaan Kang Toto ya, Kang Toto. Nah, ya. Lanjut ini. Kayaknya ini buat Pak Dikin nih, dari Pak Sobar, dari Soreang nih, Jalak Harupat. Katanya gimana caranya untuk melestarikan dan jadi aset pariwisata dan bagaimana cara menanggulangi limbah katanya. Kalau misalnya destinasi wisata seperti Jompong katanya. Bagaimana menanggulangi limbah? Nah, ini saya ulangi lagi, gimana caranya? Saya sambil baca lagi. coba baca. Nah, dari tahun 1920 sudah jadi target wisata. Gimana cara untuk melestarikan dan jadi aset pariwisata katanya. Ya, kalau saya dari masyarakat sekitar ya lebih baiknya memang dari masyarakat sekitar situ yang mulai membentuk satu kelompok untuk melestarikan daerah sana. Jadi kita coba seperti kayak kemarin kita waktu ke sana kita coba ajak masyarakat sekitar untuk melestarikan, untuk memahami potensi yang ada dulu. Bahwa potensi Curug Jompong ini sangat berpotensi untuk dijadikan objek wisata. Kesadaran ini harus ada. Kalau kesadarannya memang belum muncul ya tidak akan bisa kita melakukan itu. Jadi marilah kita sama-sama memunculkan kesadaran dari masyarakat sekitar. Bagi kita pendatang hanya sekedar mendrill saja, mendrive bahwa Curug Jompong ini punya potensi untuk dikembangkan menjadi objek wisata. Seperti yang kemarin kita datangkan dan kita bicara. Ya, kita mengajak masyarakat sekitar bahwa ayo kita kembangkan objek wisata ini gitu. Setelah itu kalau ada kesadaran seperti itu baru kita bisa melakukan tentang polusinya, tentang pelestariannya, tentang menanggulangi sampahnya. Itu kalau belum ada kesadaran seperti itu ya belum bisa. Bagaimana caranya ya tumbuhkan dulu kesadaran adanya potensi wisata di sana. Seperti itu mungkin. Ya, terima kasih Pak Sodikin, dan ini juga perlu perhatian pemerintah setempat ya Pak Dikin ya.
Kalau menurut saya pemerintah setempat agak lama ya, yang penting mah dari akar rumput aja dulu dari masyarakat kita. Jadi kita saja yang bergerak gitu. Maksudnya masyarakat setempat yang bergerak, baru pemerintah sih biasanya setelah ada gerakan baru mereka masuk gitu. Mumpung itu tuh ada Kang Dewa di sini di ruangan ini bisa menyampaikan mangga. pariwisata dan budaya Kabupaten Mangga. Bandung. Mangga. Aduh, saya sebagai pemula ya di sini menyampaikan sedikit aja mungkin kebetulan saya juga lagi mengerjakan sistem di bidang pariwisata. Nah, ini juga lagi saya bicarakan dengan dinas-dinas terkait, termasuk yang di kabupaten juga, yang dinas-dinas terkait. Ternyata di Bandung itu banyak wisata yang belum tersentuh gitu. Jadi saya dari awal hanya bisa gimana ya, baru bisa mengikuti karena saya baru ikut juga, dan kemarin hanya bincang-bincang sedikit dengan Pak Dindin soal wisata ini, soal Curug Jompong ini itu sangat luar biasa kalau, dan saya juga dapat ilmu barusan tahun 1920 itu udah pariwisata ini udah jadi target wisata dulu zaman Belanda. Kenapa kita tidak bisa membalikkan saat itu ke sekarang gitu. Sedangkan saat ini saya lihat kabupaten membutuhkan wisata yang seperti itu. Itu paling Pak Dindin dari saya. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan lagi Pak Denny, masih ada waktu kan ya? Silakan. Nah, ini dari Garut nih, dari Kang Firman. Aduh, terima kasih nih Garut sudah hadir. Langsung ke pertanyaannya. Hamparan Kars di Citatah atau Stone Garden, apakah dulunya di bawah permukaan laut atau di bawah Danau Purba Bandung? Mohon penjelasannya juga tentang fosil gajah purba. Nah itu, Kang Den. Oke, makasih. Oke, singkat aja ya jawabannya ya, Kang Firman nuhun nih. Dari Garut ya. Baik, untuk menjawab tadi ya, Kang Firman, untuk menjawab apakah Kars itu Citatah itu berkaitan berasosiasi dengan pembentukan Danau Purba Bandung ya. Tapi itu sebenarnya di dalam timeline-nya itu sendiri, dalam lini masanya itu sendiri itu berbeda ya. Karena pembentukan Kars Citatah itu terjadi pada saat pada umur Oligocene atau sekitar 23 sampai 15 juta tahun yang lalu. Jadi lebih tua dibandingkan pembentukan Danau Purba. Sedangkan Danau Purba itu terbentuk sekitar 105.000 tahun yang lalu. Jadi artinya tidak berhubungan ya. Mana dulu yang terbentuk? Ya pasti itu dulu ya. Namanya perbukitan Kars Padalarang dulu, batu gampingnya terbentuk, kemudian setelah itu terangkat, muncul di permukaan, baru setelah itu muncul cekungan Bandung, kemudian diisi oleh air. Sebutnya lah menjadi Danau Purba Bandung. Kemudian Kang Dinin izin ya, ini juga menjawab lagi mengenai fosil gajah purba ya. Ini mungkin gajah purbanya koleksinya Museum Geologi ya, kalau salah. Ini ditemukan di daerah Cililin ya, kalau salah di daerah Cipende ya, Cipende Cililin ya, Bagaimana ya? Ini apakah pertanyaannya apakah gajah purba yang di lokasi yang berada di tengah area Danau Purba, apakah itu dapat dimaknai sebagai bahwa gajah itu mati sebelum terbentuknya Danau Purba? Nah, ini kalau baca dari literaturnya yang diteliti oleh von Koningswald, ini si gajah itu sendiri ditemukan di daerah Cililin itu umurnya sekitar 35.000 sampai antara 40.000 sampai 35.000 tahun yang lalu. Sedangkan Danau Bandung itu mengering sekitar 16.000 tahun yang lalu. Jadi artinya ada 3 kejadian di situ. Yang pertama pembentukan atau pembendungan Danau Purba itu sendiri terjadi pada saat letusan Gunung Sunda, yaitu sekitar 105.000 tahun yang lalu. Kemudian ada kejadian aktivitas sampai berlanjut lagi sampai 50.000 tahun yang lalu kemudian. Nah kemudian si gajah bukan hanya gajah ya, termasuk hippopotamus ataupun mamalia ukuran besar, itu menempati dataran cekungan Bandung itu sekitar antara 35 sampai 40.000 tahun yang lalu. Nah kemudian itu terbentuk danau ya, danaunya cukup tinggi sampai parasnya sekitar 725 meter, paras yang paling tinggi. Nah kemudian setelah itu dalam proses surutnya itu dihuni oleh beberapa mamalia besar, kemudian mengering sampai 16.000 tahun yang lalu. Jadi kurang lebih seperti itu ya, settingan waktunya atau si lini masanya itu sendiri. Nah kemudian bisa jadi apakah mereka itu mati akibat ada letusan Gunung Tangkuban yang berikutnya bisa jadi. Apakah terendapkan oleh material-material plastik ya atau hasil dari gunung api itu sendiri bisa jadi. Karena di penemuan di Gua Paon itu sendiri umurnya adalah antara 9.000 sampai 12.000. Ya, 12.000 tahun yang lalu. Apakah si manusia Paon ini menyaksikan adanya hewan-hewan mamalia besar ada di daerah cekungan Bandung? Saya kira
itu mereka berburu ya. Tapi juga ada penemuan-penemuan beberapa hasil dari hasil-hasil alat berburu juga ya, ternyata si alat berburu yang digunakan itu dari material batuan amorf ya, atau menggunakan ini ya masih obsidian ya, batu obsidian yang ditemukan di Kendang itu sendiri ternyata di atas ketinggian 700. Jadi bisa jadi bahwa pada saat itu Cekuan Bandung sangat berawa, kurang lebih seperti itu ya. Begitu Kang Firman saya kira. Ya mudah-mudahan Kang Firman tidak puas nih nanti jadi ikut tanggal. Ya, ini juga ada ini tambahan Kang Didin ya, buat teman-teman semuanya yang ingin mempelajari tentang jompong juga ada tulisan menarik nih dari Kang Rahim ya, dari Mas Rahim, nanti silahkan ada di chat juga ada. Nanti silahkan cek tulisan beliau nih di www.malikarahim.com ya, itu banyak tuh, banyak informasi juga. Kang Malik ya. Menarik. Pertanyaan terakhir Kang Pak Denny, ini dari Oh Kang ya, Ciko. air panas ya. Nah, kenapa di Saguling ini ada air panas? Apa penyebabnya? Ya, kalau ya air panas itu ada 3 hal ya. Ini ya genesanya atau pembentukannya. Satu itu karena asosiasi dengan vulkanik seperti yang terjadi di daerah Cipanas Garut. Ada gunung-gunung guntur aktif, kemudian ada akifernya, ada air tanahnya, kemudian terpanaskan melalui magma, kemudian ada keproknya, ada batuan bentuknya. Kemudian bagian atasan ada air yang dipanaskan. Seperti kita nahir dalam panci lah dalam bahasa Indonesianya. Itu asosiasi dengan gunung api. Kemudian juga ada karena proses radiasi ya, ada radiasi, kemudian dipanas, kemudian dia naik ke atas. Tapi kalau yang terjadi di daerah Saguling itu berasosiasi dengan sesar. Karena banyak sekali sesarnya kan di situ ya. Dan kemudian juga karena ada proses, sebutnya adalah proses thermal grading. Jadi ada sesar, kemudian air tanah menyusup ke situ, kemudian setelah itu terpanaskan, dia naik ke atas. Kemudian si debit air juga tidak besar. Saya kira juga kecil kok, nggak besar-besar seperti di Cipanas. Saya kira gitu ya. Silakan Kang Malik mau ditambahkan. Kang Malik, mangga Kang Malik ini. Assalamualaikum, Kang Denny. Pak, ayo Kang. ini kenal Pak. Tambahin Kang. Sedikit tambahin saya, karena blog saya disinggung sama Kang Denny. Kang, kebetulan Kang, ini saya nggak nanya sih, saya cuma pengen ini aja promosi blog saya. Kebetulan saya banyak nulis tentang Curug Jompong ya, ada beberapa tulisan. Ada juga tulisan saya tentang Curug Jompong, ekskursi Curug Jompong tahun 1918 Kang. Wah, itu lebih tua lagi. Jadi nanti saya share linknya. Saya usul aja ke Kang Denny kalau misalkan sekalian besok jalan-jalan bisa ditelusuri itu tracknya, rutenya. Kebetulan jadi modalnya tuh dulu tuh kayak gini Kang. Dia tuh kirim orang tuh nulis ya misalkan kayak Kang Denny nulis di koran gitu. Saya mengundang teman-teman untuk ekskursi ke Curug Jompong, rutenya begini. Nah, habis itu mereka berangkat. Nah, minggu depannya mereka tuh nulis lagi di koran cerita pengalaman ke ekskursi mereka kayak gimana. Nah, cerita pengalamannya itu saya terjemahin. Terus ya saya tahu ternyata mereka kesini. Itu saya tulis di blog. Kalau misalkan Kang Denny minat sama teman-teman, mungkin bisa ditelusuri besok rutenya. Ya, mantap Kang. Karena memang Curug Jompong ini memang sangat spesial Kang. Jadi pokoknya dia tuh dulunya nomor 1 lah di Bandung. Memang harus direvitalisasi lah, dihidupkan kembali gimana caranya entah. Mangga itu aja Kang, sekalian saya promosi blog saya itu. Kang Malik. Ya. Terima kasih Malik, terima kasih Kang. Silakan teman-teman ya berkunjung ke blognya Kang Malik nih, namanya di Malik Arahim, pakai ya, arahim.com. Ya, masih ada waktu Kang Den? Silakan Kang. Ini saya promosi saja teman-teman, barangkali mengulas saja. Bagi teman-teman yang nanti tanggal 9 Januari mau ikut, kita kuota hanya dibatasi peserta 15 orang. Meeting point kita di SPBU Pasteur jam 6. Jadi mudah-mudahan ini pada ikut nih para senior nih, ada Pak Hari, Pak Felix, Pak Anton. Oh, Pak Guru. Pak Guru nih. Dan terima kasih juga nih teman-teman yang dari Pelabuhan Ratu udah ikut di sini, Majalengka, Garut, Kabupaten Bandung khususnya dan sebagainya. Itu barangkali Kang Den cukup ya? Ya, saya kira cukup. Supaya penutup dari Pak Felix ya, dari Pak Felix. Ada yang mau disampaikan Pak Felix, silakan. Suaranya Pak masih mute Pak. Unmute suaranya Pak Felix. Oke. Nah. Sekarang kedengaran? Ya, Kedengaran Pak. Aha. Terutama saya ya sebagai pelaku dan pemerhati wisata.
tentu nggak bisa kita samakan lagi dengan tempo dulu yang terlalu jauh. Ya apalagi sampai 18-19 gitu atau sampai 19-20 karena sikonnya udah berubah. Nah, dari pemaparan yang tadi kita dengar dari Kang Denny dan Syabah, ini kelihatannya masih terfokus kepada very special interest, yaitu orang-orang yang memang mencintai atau memang orang-orang geologi. Kita tahu untuk mendapatkan wisatawan yang lebih banyak, sebaiknya kita harus membuatnya kalau mau dijadikan satu destinasi wisata, membuatnya lebih apa ya, ada fun-nya, ada sesuatu yang menarik. Nah, jadi mungkin latar belakang geologinya ini hanya sebagai sempalan karena itu terlalu serius jadinya. Nah, dengan begitu saya pikir seperti tadi ada Kang Diki yang ngajak yang orang sana kali ya, yang bicara begitu bahwa kita butuh satu destinasi swasta, betul, tapi kalau tidak menarik, bagaimana? Begitu juga tadi Pak Sodikin bilang kesadaran lokal. Kelihatannya bagaimana mereka mau sadar, mereka bukan orang wisata. Ya, jadi daripada salah kaprah, saya berpikir mungkin ada baiknya dari HPI atau para penggiat wisata di Kota Bandung yang secara rutin mendatangkan wisatawan ke sana dan mereka yang harus menggali aset-aset wisata yang ada di lokasi. Tentu dengan banyak bekerja sama dengan masyarakat lokal. Ya, jadi mungkin ada tempat yang enak untuk ngopi, yang enak untuk jajan, yang enak untuk dilihat, untuk camping mungkin. Nah, kalau hal-hal seperti ini ada, ini menjadi satu atraksi. Kalau enggak, orang buat apa datang? Kalau cuma panas-panas, lalu diceritain begitu, mungkin nggak banyak yang akan datang. Hanya orang-orang yang betul-betul super minat khusus ya, double minat jadinya itu. Sedangkan tentu kita berharap supaya tempat ini menjadi kawasan wisata lagi yang juga menarik minat lebih banyak orang. Nah, kalau untuk itu, besok mungkin dengan salah satu perjalanan yang pertama mungkin yang diajak oleh Pak Denny, ini kita mulai merintis apa kira-kira di mana, di titik mana kira-kira yang bisa menarik perhatian. Kayaknya cuman itu aja. Soal yang lain-lain, cerita-cerita yang lain yang isinya sangat baik tentu tadi dari Pak Sodikin juga. Ini nanti dilengkapi, disempilkan di tempat-tempat yang memang merujuk ke cerita itu. Begitu kira-kira. Baik, itu dari saya. Terima kasih. Oke, makasih Pak. Atur nuhun. Terima kasih Opa. Wah nih, mantap pisan. Anda bisa jadi juara. Pak Baik, Guru. Kang Hari, Kang Hari. Hari nih tidak bersuara. Ayo Kang Hari. Gak ada suaranya. Hari. Oh, suaranya mungkin itu mikrofonnya bermasalah mungkin. Kang Toto, mana Kang Toto nggak masuk, Kang Toto? Ya, izin nih Ketua HPI, silahkan sedikit Pak penutup nih. Sedikit, Pak Ketu. Mana Pak Ketuna nih? Ada. Sok. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka sadayana, terutama ka narasumber Kang Denny dan Pak Sodikin. Opa, apa kabar Opa? Saya hatur nuhun. Alhamdulillah, ada Pak Guru juga dan lain-lain, hatur nuhun. Tanggal 9 besok tuh hari Sabtu ya, belum masuk ke PSBB. Jadi insya Allah mangga Pak Kang Dindin, mangga tuh diinfo apa yang akan kita lakukan sejelas-jelasnya, karena saya belum mendapat informasi itu tentang apa yang akan dilakukan di hari Sabtu itu. Apakah di lapangan itu kita akan seperti apa, mangga. Memang dalam masa-masa seperti ini, apalagi
berita sudah mengumumkan Jawa Bali ya 11 sampai 25 Februari itu PSBB ya Jawa Bali. Jadi tolong diperhatikan aja gitu. Mungkin hal-hal seperti ini akan sangat bermanfaat sekali gitu. Kang Denny mungkin banyak video-video atau banyak gambar-gambar yang nanti akan di share lagi gitu ya. Tahap kedua, tahap ketiga bahkan seterusnya. Mudah-mudahan itu bisa ini lagi Kang Denny. Satu nuhun sekali dan yang lain-lainnya terima kasih sudah bergabung. Saya juga sangat menambah wawasan saya ternyata geowisata itu banyak hal yang harus dilingkupi gitu. Saya baru tahu apa itu batuan-batuan dan lain-lain. Setelah ikut geowisata ya diantaranya narasumbernya Pak Kang Denny. Subhanallah itu sangat luar biasa dan mungkin di tanggal 9 itu ada interpretasinya Kang Denny ya. Ya betul. Nah, ada interpretasi juga guiding tentang geowisata. Ya mungkin dari saya mah itu aja sih, apresiasi sekali. Terima kasih Kang Didin sebagai tim IPRO dan kawan-kawan. Sebagai info juga mungkin Opa nih sudah ditunggu. Sudah ditunggu itu ada di HP ini kita ada podcast gitu yang live gitu. Mungkin nanti akan ada yang menghubungi atau saya menghubungi Opa kapan waktu tersedia Opa untuk podcast tentang pariwisata dalam keadaan seperti ini. Atur nuhun, itu saja dari saya. Terima kasih kawan-kawan yang gabung. Mangga kalau yang bergabung dengan HPI, mangga ada di Kabupaten Bandung, ada di Kota Bandung, ada di Kabupaten Bandung Barat. Ketuanya ada Kang Caca ya, tapi tidak masuk. Ada Kang Ciko, tuh mangga hubungi Kang Ciko di sini. Kalau yang KBP. Kalau yang Majalengka juga ada Mbah Eda, tuh ada Majalengka ya, Mbah Eda, ada Kang Fuad. Di mana lagi di Garut ya. Pelabuhan Ratu ada tuh. Pelabuhan Ratu siapa tuh Pelabuhan Ratu? Nah, Pelabuhan Ratu juga ada ya, Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi. Hatur nuhun, terima kasih. Mangga Geobaik Tour bisa diikuti, itu sudah diinfo sama Kang Denny. Nah, sedikit aja mungkin gambaran nanti setelah kita meeting point di SPBU Pasteur, kita pakai motor yang mudah-mudahan kita dalam keadaan sudah sarapan ya. Nah, lanjut kita ke Lagadar, kemudian ke Curug Jompong, kemudian ke Gantole Cililin ya Kang Den. Ya. Nah, dan mohon mungkin nanti para peserta bawa makan siang masing-masing. Itu kita botram di sana di atas. Makan siang masing-masing atau ada tempat di mana kita bisa makan? Ada warung ada. Masing-masing di makannya di sana, Opah di Puncak Gantole ada ya. Kita ngampar. Ada warung. Ya. Nah, kira-kira di mana tuh warung tuh, Den? Ada situ Pak. Ada dekat di situ Pak, di dekat warung. Oh, ya udah kalau gitu lebih baik kita hidupin ekonomi lokal aja. Boleh. Kita makan aja bisa makan masing-masing. Ya. Mungkin saya tambahkan sedikit, yaitu ini kalau bisa pakai masker atau pakai shield, face shield. Ya. Jadi ya kalau seandainya ada pemeriksaan ini itu kita kan udah cukup bersih dan bawa juga alat-alat buat cuci tangan dan kalau dari kita we are well juga. Ya, itu nanti panitia nyiapin Opah. Dan ini masukan dari Pak Sobar katanya bawa trash bag sambil bersih-bersih katanya. Oh, siap. Mantap. Mantap. Foto bareng Pak Den. Siap ya. Oh ini ya, saya informasikan teman-teman semuanya yang ingin bergabung silahkan nanti melemparkan WA nih, ada di chat ya, ke Kang Didin boleh atau ke Iim juga boleh. Nomor HP-nya sudah ada ya. Ada sedikit donasi lah untuk operasional nanti begitu di dalam. Ya, kemudian juga ada pendaftaran juga, nanti ada linknya juga ada. Ya, begitu ya teman-teman ya. Jadi kita menggunakan motor, jadi masing-masing menggunakan silakan bawa motor sendiri. Kalau itu silakan sih bisa boncengan ya, lebih mudah lah, lebih bisa sharing ini ya, sharing BBM. Kemudian setelah itu nanti akan kumpul untuk masalah teknis pemberangkatan segala macam, silakan nanti mendaftarkan dulu. Setelah itu nanti akan diinformasikan melalui grup WA. Gitu ya teman-teman. Oke. Ya, sebelum tutup kita foto bareng dulu, mau dibuka? Dibuka kameranya semuanya. Oke. Siap, lihat sini 1, 2. Oke, satu lagi. Ya belum semua buka nih.
Waduh, Kang Deden gini aja kalau kelihatan Kang Deden. Kang Deden nuhun ya sudah hadir. Siap, lagi 1 2. Oke. Siap. Ya, baik, terima kasih teman-teman ya. Kang Deden hatur Terima nuhun ya. kasih. Ya, Kang Deden hatur nuhun, Kang Sobar terima kasih semuanya. Terima kasih Ya. Kang Malik ya. Terima Hatur kasih nuhun. semuanya. Hatur nuhun pisan ya semua. Bapak ya. Nah. Baik, kita pamit. Kita ucapkan terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Lagi Bye. ya. Ya. Waalaikumsalam. Sehat sadayana.